Hai guys, kalian percaya kutukan dari sebuah film? Film-film dalam konten ini adalah film yang benar-benar memakan korban jiwa, bahkan sampai ada yang mati. Jadi menurut kalian, tragedi ini berkaitan dengan kutukan atau hanya kebetulan semata? Yuk, mari kita bahas. Hai, balik lagi sama gua Netasa di Fix Film. Sebelum kita masuk ke videonya, gue mau ingetin sama kalian, jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Menurut gue, salah satu pekerjaan yang paling aman di dunia ini adalah produksi film. Gue meyakini banget bahwa setiap adegan yang diproduksi akan dipersiapkan secara matang agar hasilnya sempurna. Banyak kru yang terlibat untuk pembuatan satu film saja, mulai dari produser, sutradara, aktor, penulis naskah, kameramen, kru lapangan, dan masih banyak lagi yang gak bisa gue sebutin satu persatu. Gue ngomong kayak gitu biar kalian ngerti bahwa dalam sebuah film pasti akan dipersiapkan dengan sangat matang, sampai tidak ada celah sedikit pun. Apalagi kalau filmnya diproduksi oleh perusahaan yang besar di dunia perfilman. Akan tetapi, dari semua hal yang sudah dipersiapkan, terkadang masih ada saja celah kesalahan yang terjadi, bahkan sampai memakan korban jiwa. Kata yang tepat untuk menelaah ini semua adalah manusia hanya bisa merencana, sedangkan Tuhan yang akan menentukan hasilnya. Berdasarkan beberapa artikel dan berita yang ada di internet, di konten ini gue ingin kasih informasi ke kalian bahwa ternyata terdapat beberapa film yang memiliki kejadian tragis sampai menyebabkan aktornya cedera parah dan meninggal dunia. Semua kematian ini bukanlah karangan atau gimik semata, melainkan kematian asli dan sudah diberitakan di media massa. Kita mulai dari film pertama berjudul The Exorcist tahun 1973. Film yang sudah berumur tua ini adalah film horor yang sukses secara pendapatan dan dianggap sebagai salah satu film horor klasik terbaik. Di balik itu semua, ada 3 kejadian yang bisa kita anggap sebagai kejadian tragis yang datang kepada orang yang bekerja dalam film ini. Tragedi ini meliputi tragedi pra-syuting, saat syuting, dan setelah filmnya diproduksi. Tragedi pra-syuting terjadi pada saat kebakaran hebat yang melanda rumah keluarga McNeil. Rumah tersebut adalah rumah yang digunakan sebagai latar untuk filmnya. Seluruh isi di dalam rumah yang ada di sana terbakar habis saat api menyebar ke seluruh area rumah. Setelah kebakaran itu mereda, ternyata ada satu bagian rumah yang tidak tersentuh api walau secuil pun. Area tersebut adalah kamar Regan McNeil yang akan dijadikan sebagai ruangan eksorsisme. Kebakaran ini terjadi karena ada seekor burung yang masuk box sirkuit listrik yang menyebabkan konslet dan terjadilah kebakaran. Kejadian berikutnya adalah kejadian terjadi pada saat syuting. Pada waktu itu, aktris Ellen yang berperan sebagai ibu Regan terkena tubuh seseorang yang terlempar ke arahnya. Pada momen itu, Ellen benar-benar merasakan kesakitan yang luar biasa karena mengalami cedera patah tulang ekor. Kejadian ini terekam dengan sempurna dan tetap digunakan sebagai salah satu adegan yang ada di film. Jadi, kalau kalian sudah menonton filmnya, kejadian ibu Regan yang sedang kesakitan bukanlah akting semata, namun ia benar-benar merasakan sakit yang luar biasa. Kejadian paling tragis terjadi setelah pengambilan gambar selesai dibuat. Aktor Jack meninggal setelah menyelesaikan seluruh proses syutingnya. Jack adalah aktor yang berperan sebagai Burke Denning. Nah, tokoh Burke ini juga mati karena kesurupan di film ini. Ada juga artis bernama Vasiliki yang meninggal sebelum proses editing film diselesaikan. Tokoh yang diperankan Vasiliki juga mati pada saat awal cerita filmnya. Di film selanjutnya, ada sebuah film lama berjudul Rebel Without Cause tahun 1955. Film ini adalah film drama tentang kenakalan remaja yang suka memberontak.
Film ini masuk kategori salah satu film klasik terbaik karena mampu meraih 3 nominasi dalam Oscar. Sebenarnya, dalam proses syuting sampai dengan filmnya diputar di bioskop, tidak ada kejadian tragis atau masalah yang serius. Sepekan kemudian, sejak filmnya ditayangkan, barulah kejadian tragis menimpa 3 aktor utama dan banyak aktor lainnya. Mungkin film ini adalah film satu-satunya yang mengalami kejadian semua tokoh utamanya mati. Ketiga tokoh utamanya bernama James Dean, Sal Mineo, dan Natalie Wood. James Dean meninggal ketika filmnya baru tayang sepekan. Kejadian ini terjadi karena kecelakaan mobil yang sangat mengerikan. Berdasarkan berita dari Los Angeles Times, pada waktu itu, Dan sedang mengendarai mobil Porsche-nya dengan kecepatan tinggi. Ia berkendara di Jalan Raya Salinas, California. Di saat ia melewati persimpangan jalan, ternyata ada mobil dari arah berlawanan yang menuju ke arahnya. Kecelakaan pun tidak bisa dihindarkan. Dan bertabrakan dengan mobil tersebut. Setelah mengalami kecelakaan, ia langsung dibawa ke rumah sakit Memorial di Salinas. Sayangnya, sesampainya di rumah sakit, nyawanya tidak bisa diselamatkan. Saat diperiksa oleh dokter, penyebab kematian Dan adalah patah tulang leher yang dialaminya. Selain itu, beberapa tulang di bagian tubuh lain juga patah dan banyak luka goresan di sekujur tubuhnya. Sal Mineo adalah aktor kedua yang meninggal dunia. Sal Mineo meninggal dengan cara yang tragis karena ia ditikam beberapa kali oleh perampok yang masuk ke rumahnya. Kejadian ini terjadi pada saat ia berumur 37 tahun. Aktor utama terakhir yang meninggal adalah Natalie Wood. Ia meninggal secara misterius saat sedang berlayar di lepas pantai California. Sampai dengan video ini dibuat, penyebab kematian Wood masih tidak diketahui penyebabnya. Kejadian ini terjadi pada saat Natalie Wood sedang berlayar bersama suaminya dan teman aktor lainnya, bernama Christopher Walken. Menurut berita dari The Daily Beast, saat mereka sedang berlayar, Wood dan suaminya sedang bertengkar karena suami Wood merasa jika istrinya terlalu genit terhadap Christopher Walken. Dari pertengkaran ini, keduanya menjadi renggang dan Wood pergi ke sisi lain kapal untuk menyendiri. Beberapa waktu kemudian, Wood tiba-tiba menghilang sampai dengan mayatnya ditemukan di dekat Pulau Catalina yang jauh dari awal perjalanan. Selain dari 3 aktor utama yang meninggal, ada beberapa aktor yang mengalami takdir pilu yang berujung dengan kematian. Seperti aktor bernama Nick Adams, yang penyebab kematiannya masih menjadi misteri sampai sekarang dan diduga karena overdosis. Aktor bernama Jim Backus dan Coral Allen meninggal karena penyakit Parkinson. William Hoppers mengalami stroke. Dennis Hoppers meninggal karena kanker prostat. Dan yang terakhir adalah aktor bernama Edward Platt, meninggal karena bunuh diri. Dari kesemuanya itu, apabila dijumlahkan, ada 9 aktor yang meninggal setelah film ini dirilis. Menurut kalian, apakah kejadian tragis ini hanya kebetulan semata? Atau film ini memang sejatinya sudah dikutuk dari awal, mengingat banyak aktor yang meninggal dunia?